الحمد لله الذي أمرنا بالصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا الكرام وعلى آله وصحبه ذوي البيان وذوي العرفان. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, dalam waktu yang Allah ijabah doa, di mana hari ini berkumpul dua waktu yang sangat mulia, yaitu Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan, yakni bulan Ramadan, dan kita berada pada hari ini Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat. Maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak pernah mengenal ruang dan waktu untuk beribadah, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan, bukan karena takut akan dimasukkan dalam neraka, ataupun bukan karena beliau ingin dimasukkan dalam surga, tetapi karena ingin bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat yang telah dilimpahkan olehnya. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama saya, agama anda, dan agama kita semua. Yang kita hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya Rabb, pada pada siang ini kami berkumpul di bawah Masjid Babut Taqwa Polres ini. Ya Rabb, berikan peluang kepada kami untuk bisa bersatu kelak di yaumil qiyamah dalam surgamu bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, bapak-bapak, adik-adik yang kami hormati, pada hari ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama sekali, kehidupan dalam bulan suci Ramadan ini harus dibedakan dengan kehidupan-kehidupan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dari segi aspek mana Ustaz? Lebih dalam konteks beribadah. Kalau dulu kita tidak gemar ke masjid, kalau dulu jarang kita sujud, kalau dulu jarang kita untuk beriktikaf di masjid, lidah kita tidak pernah mengucapkan zikir, tidak pernah bertadarus, maka dalam bulan suci Ramadan ini harus diprioritaskan dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan kelebihan yang tiada tara untuk umat Muhammad, khusus dalam bulan suci Ramadan, di mana Allah berpesan di ujung surah Al-Baqarah ayat 183, sangat jelas kalimat yang diucapkan oleh Allah dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun. Apa maknanya Ustaz? Pastilah sebuah hal yang menjadi nyata dalam realita. Kalau kita beribadah dalam bulan suci Ramadan karena Allah, kalau kita beribadah dalam bulan suci Ramadan bukan karena gila pujian dan gila sanjungan, pastilah kita akan dijadi sebagai hambanya
yang menyandang titel takwa dalam kehidupan. Di sisi yang lain, hamba Allah, ibadah dalam bulan suci Ramadan ini tak ubahnya seperti turnamen dalam sebuah perlombaan. Kala Ramadan itu datang, sangat banyak orang-orang yang ceria. Kala Ramadan itu datang, sangat banyak orang-orang yang euforia. Kala Ramadan itu datang, sangat banyak orang-orang yang merasa senang, tetapi bukan karena ingin beribadah, karena datang suatu hal yang tidak pernah ia rasakan dalam tahun yang lalu. Tiba-tiba dia hadir, Ramadan hadir dengan segudang perbedaan. Senang terhadap kehadiran Ramadan, tetapi bukan dibarengi dengan ibadah kepada Allah. Dalam turnamen juga demikian. Saat diadakan sebuah perlombaan, pertandingan, baik itu bola, voli dan segala macam, saat babak penyisihan, rame grup yang mendaftarkan diri, banyak klub yang menjadi dirinya sebagai peserta. Kala penyisihan itu sangat banyak orang yang berduyun-duyun datang ke masjid. Sangat banyak orang-orang yang rukuk di masjid malam 1, 2 sampai 5 Ramadan. Sangat banyak orang-orang yang tadarus, bahkan baca Al-Quran seolah-olah tidak akan lekang ibadah dari kehidupannya. Tetapi itu berada pada babak penyisihan. Kapan babak penyisihan dalam bulan Ramadan, Ustaz? Tepatnya pada 10 pertama Ramadan itu datang. Orang yang cinta terhadap Ramadan kala Ramadan itu datang pertama, itu belum bisa dipastikan dialah orang-orang yang akan menghidupkan Ramadan sampai 30 hari. Orang-orang yang datang Ramadan pertama sekali, Ramadan itu dibuka gerbangnya, kalau waktu itu dia beribadah seolah-olah ingin menggapai ridha Allah, belum bisa dipastikan mereka juga yang akan mampu menghidupkan Ramadan sampai 30 hari. Sehingga Rasul berpesan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, tetapi karena tidak mampu mengkawal hawa nafsu, tidak mampu menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa, akhirnya apa yang dia dapatkan? Hanya sebatas kelaparan dan dahaga dalam kehidupannya. Ada kesesuaian dengan hal yang kita sampaikan tadinya. Nyo persis ibadah dalam bulan suci Ramadan seperti turnamen. Saat babak penyisihan banyak orang yang daftar, tetapi yakinlah akan ada babak semifinal. Apa itu babak semifinal dalam bulan Ramadan, Ustaz? Akan ada orang-orang yang berguguran meninggalkan tempat sujud. Akan ada orang-orang yang berguguran untuk meninggalkan lafalnya daripada tadarus Al-Quran. Akan ada orang-orang yang tidak hadir lagi ke masjid dan menasah sekaligus musallah. Tarawih diabaikan, Al-Quran tidak dibacakan, sedekah tidak diprioritaskan dalam kehidupan, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Itu akan hadir di pertengahan bulan Ramadan yang dinamakan dengan babak semifinal. Semoga tidak termasuk kita hari ini yang berada di bawah atap masjid Babut Taqwa ini. Semuanya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah akan masuk dalam babak final yang akan mendapatkan kemenangan dengan titel yang diberikan oleh Allah, yakni muttaqin alias orang-orang bertakwa. Ini tugas kita masing-masing. Apalah daya kami sebagai khatib, apalah daya kami sebagai penceramah yang mampu menyampaikan 1-2 patah kata dan yang termaktub dalam Al-Quran. Tetapi ini tugas kita bersama. Setelah disampaikan, baik saya, Anda dan kita semua, marilah kita aktualisasikan, kita perbaiki ibadah kita, kita kokohkan diri untuk iqamis salat, untuk iqami Ramadan, untuk mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh ibadah. Jangan jadi kita sebagai orang-orang yang gugur di babak penyisihan dan babak semifinal. Ya melaki ba Allah. Semoga semuanya kita yang ada di sudut-sudut kehidupan di bawah masjid Babut Taqwa ini adalah orang-orang yang akan melangkahkan kaki masuk dalam babak final nantinya. Apa yang dijanjikan oleh Allah kalau kita masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan? Yang pertama, dimerdekakan dari api neraka. Yang kedua, diberikan titel muttaqin. Yang ketiga, kita akan mendapatkan nantinya, kalau ingin mendirikan malam-malam Ramadan, akan mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita akumulasikan 80 tahun kita hidup di dalamnya, lebih baik kita dapatkan satu malam Lailatul Qadar.
Siapakah yang akan mendapatkan malam tersebut? Itulah jiwa-jiwa yang akan masuk dalam babak final nantinya. Maka hari ini sudah malam, nanti malam akan masuk ke dalam malam 14. Kita renungi sedikit demi sedikit. Saya masa hidup dulunya tidak pernah beribadah. Saya masa hidup dulunya di luar bulan suci Ramadan ada saja kesibukan yang saya lakukan untuk mengesampingkan hak-hak saya menyangkut dengan agama Allah. Hari ini diberikan satu peluang, yaitu bulan Ramadan, yang mana kinerja kita ampernya berkurang dibandingkan sebelumnya. Ada tempat-tempat yang diberikan peluang untuk beribadah, di mana masjid-masjid di seluruh Kota Luk Semawe ada dibuat kajian, majelis taklim. Setelah solat duhur ikut kajian bersama. Banyak orang-orang yang baca tadarus dan Al-Quran. Paginya tadarus, paginya bermurajaah, paginya ada kajian-kajian Islami. Sangat banyak waktu-waktu yang bisa dialokasikan untuk beribadah kepada Allah. Dulunya kita alpa ke masjid, dulunya kita jarang untuk bermuraqabah, bermunajah kepada Allah. Sekaranglah waktunya untuk kita mantapkan diri dalam bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Ustadz, saya masih muda. Ustadz, umur saya baru belasan tahun. Ustadz, umur saya belum lewat 50 tahun. Tidak ada satu orang pun yang mampu menjamin dirinya akan bisa hidup nanti malam. Tidak ada satu manusia pun yang akan mampu menjamin dirinya bisa hidup 1 jam ke depan. Karena itu rahsianya Allah dengan malaikatnya Israel. Saat Allah berkata ajalum musamma, akan hadir malaikat untuk mencabut nyawa kita. Kala itu kita berpisah dengan indahnya Ramadan. Berapa banyak keluarga kami, saudara kita, masyarakat-masyarakat yang ada di seputaran kita. Beberapa hari yang lalu, ada seorang kakek dari wali santri kami di Daurah An-Naba yang kami adakan di Tumpuk Tengah. Apa yang kejadian terhadap kehidupan mereka? Saat beliau keluar untuk solat berjamaah ke masjid Tumpuk Tengah, tepatnya kurang lebih jam 12, beliau jatuh kereta dan digilas oleh mobil pasir sehingga hancur tubuhnya, meninggal dunia. Itu belum tertimpa terhadap kehidupan kita. Coba bayangkan, beliau pergi dari rumah dengan penuh keyakinan ingin mendapatkan barakah di masjid nantinya, tapi Allah berkata lain. Belum sempat datang ke masjid, malaikat Israel sudah datang di pertengahan jalan. Coba bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita kembali ke hadirat Allah, sedang euforia dengan keduniawian kita. Kita kembali kepada Allah, tidak beribadah. Dalam bulan Ramadan dianjurkan oleh Allah dan Nabi-Nya bahwa prioritaskan ibadah dalam bulan suci Ramadan, tetapi kita tidak melakukan hal tersebut. Tiba-tiba datang malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Apa yang bisa kita lakukan, hamba Allah? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sudah ada cerita dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang menyesal, ya Allah, ya Rabb, kembalikan saya ke dunia. Kenapa? Untuk beribadah kepadamu. Kenapa dulu engkau alpakan terhadap ibadah kepadaku? Dulu saya alpa, dulu saya khilaf. Sekarang berikan peluang ya Rabb untuk saya bisa kembali ke dunia. Saat kita sudah dijemput nyawa oleh Allah dan malaikatnya Allah, walaupun kita menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah, tidak bisa dikembalikan lagi ke dunia untuk beribadah kepada Allah. Maka masih ada waktu umur yang diberikan kepada kita dengan segudang kelebihan. Nabi Adam 100 tahun, Nabi Adam 1000 tahun hidupnya. Nabi yang lain ada yang 900 tahun, ada yang 100 tahun. Kita umat Muhammad diberikan peluang hidup umur ghalib, umur kebiasaan kita 63 tahun. Tetapi walaupun umur yang singkat, kelebihan yang diberikan oleh Allah lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan, tidak ada orang yang mampu menalarnya. Kalau kita mampu melihat kelebihan yang diberikan oleh Allah itu, rasanya tidak bisa kita berjalan saking banyaknya kelebihan yang dihadirkan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan. Tugas kita hamba Allah untuk mencari dan menggapai hal tersebut. Logika simple. Ada orang yang menghabiskan uangnya untuk sekolah di kepolisian. Ada orang yang menghabiskan uangnya untuk mendapatkan titel S1 strata 1. Ada orang yang menghabiskan uangnya untuk mendapatkan titel magister S2. Ada orang yang menghabiskan uangnya, bahkan hartanya dijual, bahkan sampai kendaraan
bermotornya pun dijual untuk mendapatkan titel doktor, bahkan dihabiskan waktu hidupnya untuk melakukan penelitian dan riset sehingga mendapatkan titel profesor. Pernahkah kita bayangkan apakah titel yang terbaik dalam kehidupan seorang pemuda muslim? Titel yang terbaik dalam kehidupan kita adalah muttaqin, takwa yang dijanjikan oleh Allah dalam perintah bulan suci Ramadan. Hari ini kita bayangkan berapa banyak orang yang bersungguh-sungguh lebih diprioritaskan untuk mendapatkan titel tersebut dibandingkan gelar doktor, dibandingkan gelar profesor, dibandingkan gelar MA, dibandingkan gelar strata 1. Berapa banyak orang hari ini yang sadar akan hal tersebut, bahwa titel sejati kita adalah titel takwa yang langsung diijazahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah nasihat ini menjadi poin penting bagi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Masih tersisa waktu dalam bulan suci Ramadan, kurang lebih 17 hari lagi untuk kita bermuraqabah, untuk kita beribadah, untuk kita penuhi saf-saf solat di masjid-masjid, untuk kita rukuk dan sujud kepada Allah, untuk kita minta pengampunan kepada Allah, yang akhirnya nanti akan kita dapatkan titel terbaik melebihi apapun, yaitu titel takwa dalam kehidupan kita. Semoga kita yang berada di bawah Masjid Babut Taqwa ini adalah orang-orang yang diberikan peluang oleh Allah untuk mendapatkan titel takwa usai Ramadan nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuki dalam rukun 2 al-khutbah.